Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan kisah tentang seorang kakek tua yang dihukum pancung karena difitnah menghamili seorang janda. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Di sebuah desa kecil yang damai, terdapat seorang kakek bernama Usman. Kakek Usman adalah sosok yang sangat dihormati oleh warga desa. Ia dikenal ramah, baik hati, dan selalu siap membantu siapa saja yang membutuhkan pertolongan. Usman hidup sendirian setelah istrinya meninggal beberapa tahun lalu. Namun ia selalu dikelilingi oleh orang-orang yang menyayangi dan menghormatinya. Setiap pagi, ia menyapa tetangga-tetangganya dengan senyum dan sapaan yang hangat, membuatnya menjadi sosok yang sangat dicintai. Namun, kedamaian desa itu tiba-tiba goyah ketika Siti, seorang janda muda yang tinggal di ujung desa, mengumumkan bahwa dirinya hamil. Kehamilannya menjadi topik pembicaraan hangat di kalangan warga. Siti sudah lama ditinggal suami, dan tak ada yang tahu siapa ayah dari bayi yang ada dalam kandungannya. Warga desa mulai curiga, dan gosip mulai menyebar dengan cepat. Beberapa orang mulai berbicara di sudut-sudut jalan, menyatakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan Siti. Warga desa yang awalnya saling mendukung kini mulai saling menuduh. Banyak yang menganggap bahwa bayi dalam kandungan Siti adalah hasil dari hubungan gelap. Namun tak ada yang bisa mengonfirmasi siapa ayah bayi tersebut. Kecurigaan mulai mengarah kepada kakek Usman. Beberapa orang menganggap bahwa usia kakek Usman yang sudah lanjut tak menghalangi niatnya untuk memiliki anak lagi. Meskipun semua orang tahu betapa baiknya kakek Usman, gosip yang beredar membuat banyak orang merasa ragu. Di tengah keraguan itu, beberapa warga desa mulai berbicara keras. Mereka menuduh kakek Usman sebagai ayah dari bayi Siti. Semua itu bermula dari desas-desus yang tidak jelas. Namun semakin banyak orang yang mulai mempercayainya. Ada yang mengatakan bahwa mereka pernah melihat kakek Usman berada di dekat rumah Siti pada malam hari. Beberapa orang bahkan mengaku melihat keduanya berjalan bersama di luar desa beberapa waktu lalu. Semua itu cukup untuk membuat sebagian besar warga desa percaya bahwa kakek Usman memang bertanggung jawab atas kehamilan Siti. Suasana di desa yang biasanya tenang kini dipenuhi ketegangan. Warga desa merasa marah dan kecewa. Mereka merasa bahwa kakek Usman, yang selama ini mereka hormati, telah mencemarkan kehormatan desa mereka. Beberapa orang bahkan mulai mengusulkan agar kakek Usman dihukum, sebagai contoh bagi yang lain. Siti yang menjadi sasaran utama gosip, akhirnya mengaku bahwa ia tidak tahu siapa ayah dari bayi itu, dan ia merasa malu dengan tuduhan yang terus-menerus ia terima. Namun, beberapa warga yang lebih keras kepala mulai mendesak untuk memberikan hukuman yang tegas. Seorang pemuda desa, bernama Alif, yang dikenal sebagai orang yang ambisius, mengusulkan agar kakek Usman dihukum cambuk di depan umum. Alif mengatakan bahwa hukuman tersebut akan menjadi pelajaran bagi siapa saja yang berani mencemari nama baik desa. Ia dengan penuh keyakinan meyakinkan warga bahwa hukuman cambuk adalah hal yang pantas bagi kakek Usman, meskipun tak ada bukti yang kuat untuk mendukung tuduhan tersebut. Usulan Alif langsung disambut dengan antusias oleh sebagian besar warga desa. Mereka merasa bahwa dengan hukuman cambuk, mereka bisa mengembalikan kehormatan desa yang telah tercemar. Siti, yang tidak tahu harus berbuat apa, hanya bisa terdiam, menatap dengan cemas. Kakek Usman, yang tak tahu apa yang sedang terjadi, hanya bisa terdiam, menerima tuduhan itu dengan hati yang berat. Warga desa pun memutuskan untuk melaksanakan hukuman cambuk tersebut pada hari yang telah ditentukan. Keputusan itu menimbulkan kegelisahan di hati beberapa warga yang masih meragukan kebenaran tuduhan terhadap kakek Usman. Namun, ketegasan Alif dan dukungan sebagian besar warga desa membuat semuanya terasa seolah sudah pasti. Keputusan hukuman cambuk pun dilaksanakan tanpa ragu. Kakek Usman pun dipanggil ke tengah desa, di depan kerumunan yang semakin padat. Pada hari yang telah ditentukan, di tengah lapangan desa yang luas, kakek Usman dipersiapkan untuk menerima hukuman. Ia berjalan perlahan menuju tengah lapangan dengan pandangan yang tenang, meskipun hatinya penuh dengan kebingungannya. Warga desa berdiri di sekitar lapangan, menunggu eksekusi hukuman dengan wajah yang serius.
Semua mata tertuju pada kakek Usman yang sudah tua dan lemah. Suasana semakin tegang, dan suara desas-desus mulai terdengar semakin keras. Namun, ketika eksekusi hukuman cambuk akan dimulai, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Warga desa yang sudah siap untuk melihat hukuman itu, tiba-tiba terdiam. Seperti ada sesuatu yang menahan napas mereka semua. Ketika cambuk pertama hampir menyentuh tubuh kakek Usman, tiba-tiba, sekejap mata, Alif, pemuda yang mengusulkan hukuman cambuk itu, terjatuh ke tanah dengan tubuh yang terkulai lemas. Kejadian ini sangat mengejutkan semua orang. Warga desa yang terkejut berlarian untuk mendekati Alif, dan beberapa dari mereka mulai berteriak-teriak mencari pertolongan. Alif, yang dalam keadaan lemah dan pingsan, perlahan sadar. Namun, ada sesuatu yang aneh dalam matanya. Sesuatu yang berbeda. Dia menatap sekelilingnya, dan dengan suara yang terseok-seok, ia mulai berbicara. Semua orang terdiam, menunggu apa yang akan dikatakan Alif. Dengan berat, ia mengakui sesuatu yang mengejutkan seluruh desa. Saya yang ayah dari bayi itu, kata Alif dengan suara terputus-putus. Semua mata tertuju padanya. Warga desa terkejut, seakan tak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Alif melanjutkan, mengungkapkan semua yang selama ini disembunyikan. Dia menceritakan bagaimana ia telah menjalin hubungan gelap dengan Siti, tetapi karena takut dihukum dan merasa malu, ia memutuskan untuk menyalahkan kakek Usman. Ia memilih kakek Usman sebagai kambing hitam, karena reputasi baiknya yang bisa membuat warga percaya begitu saja. Keheningan melanda desa itu saat Alif mengakui semuanya. Warga yang tadinya marah dan bergegas untuk menghukum kakek Usman, kini terdiam seketika. Semua orang tak percaya dengan apa yang baru saja diungkapkan oleh Alif. Tubuh pemuda itu masih terkulai lemas di tanah, namun kata-katanya telah menghancurkan segala prasangka yang telah tersebar. Warga desa mulai saling berpandangan, bingung dan terkejut dengan kenyataan yang baru saja terbuka di depan mata mereka. Kakek Usman, yang selama ini diam dan menerima semua tuduhan dengan sabar, kini tampak begitu terkejut. Ia menatap Alif dengan mata penuh kebingungan, tak mengerti mengapa pemuda itu bisa melakukan hal yang begitu kejam. Semua orang tahu betapa baiknya kakek Usman, dan tak ada yang bisa membayangkan ia melakukan sesuatu yang tercela. Namun, kenyataan pahit yang baru terungkap mengubah segalanya dalam sekejap. Setelah beberapa saat yang penuh keheningan, warga desa mulai bergerak. Beberapa dari mereka mendekati Alif yang masih terbaring lemah di tanah, dengan rasa cemas dan tak percaya. Mereka mulai memberikan pertolongan kepadanya, tetapi ada yang lebih penting yang harus mereka hadapi, kenyataan yang baru terungkap. Warga yang sebelumnya mengutuk kakek Usman kini merasa sangat bersalah dan malu atas tuduhan yang telah mereka lemparkan. Siti, yang sejak awal dipandang sebagai korban dari tuduhan ini, kini berdiri di tengah kerumunan. Matanya penuh dengan air mata, menyesali semua yang telah terjadi. Ia berjalan perlahan menuju kakek Usman, yang berdiri dengan kepala tertunduk, tak mampu mengungkapkan apa yang ia rasakan. Siti berhenti beberapa langkah di depannya, dan dengan suara yang gemetar, ia berkata, "Maafkan saya, kakek. Saya tak tahu apa yang harus saya lakukan. Semua ini terjadi begitu cepat." Kakek Usman hanya bisa menatapnya dengan pandangan yang penuh kasih. Ia tahu bahwa Siti bukanlah orang yang harus disalahkan. Semua ini adalah hasil dari kebohongan dan ketakutan yang dimiliki oleh Alif. Tanpa berkata apa-apa, kakek Usman mengulurkan tangannya kepada Siti, memberi isyarat untuk memaafkan dirinya sendiri. Siti, yang merasa malu dan hancur, akhirnya merangkul kakek Usman dengan erat, menangis dalam pelukan pria tua yang telah lama ia hormati. Sementara itu, Alif mulai mencoba untuk bangkit dari tempatnya. Warga desa membantunya berdiri, meskipun ia masih tampak lemas dan tidak berdaya. Ia menundukkan kepala, menyesali perbuatannya yang telah merusak keharmonisan desa dan memfitnah orang yang tak berdosa. Dalam hati Alif, ia menyadari bahwa kesalahannya tak akan pernah bisa diperbaiki begitu saja. Namun, ia juga tahu bahwa ia harus bertanggung jawab atas segala yang telah terjadi. Dengan perlahan, Alif mengangkat wajahnya,
menatap kakek Usman yang berdiri tenang di tengah kerumunan. "Kakek," kata Alif dengan suara yang penuh penyesalan. Saya benar-benar minta maaf. Saya yang telah membuat semua ini terjadi. Saya yang telah menuduhmu tanpa dasar yang jelas." Kakek Usman hanya mengangguk pelan, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia tahu bahwa kata-kata tidak akan pernah cukup untuk menyembuhkan luka yang telah tergores di hati banyak orang. Namun, ia juga memahami bahwa maaf dan pengampunan adalah jalan terbaik untuk menyembuhkan luka tersebut. Ketika warga desa akhirnya menyadari bahwa mereka telah salah menuduh kakek Usman, mereka merasa sangat malu. Beberapa orang mulai mendekat, meminta maaf kepada kakek Usman atas perlakuan mereka yang tidak adil. Mereka menyadari bahwa tuduhan terhadap kakek Usman bukan hanya sebuah kesalahan besar, tetapi juga sebuah penghinaan terhadap seseorang yang selama ini telah memberikan segalanya untuk desa mereka. Kakek Usman, meskipun dihujani permintaan maaf, tetap berdiri dengan tenang. Ia mengangkat tangannya, memberi isyarat agar semua orang diam. Dengan suara lembut namun tegas, ia berkata, "Janganlah kita saling menyalahkan. Yang telah terjadi biarlah menjadi pelajaran bagi kita semua. Jangan pernah berburuk sangka kepada orang lain tanpa bukti yang jelas. Hanya Allah yang mengetahui kebenaran." Warga desa terdiam mendengar kata-kata kakek Usman. Meskipun hati mereka penuh dengan penyesalan, mereka juga tahu bahwa inilah saatnya untuk belajar dari kesalahan dan kembali memperbaiki hubungan yang telah rusak. Alif, yang masih merasa sangat bersalah, mengangguk dengan kepala tertunduk. Ia tahu bahwa ia harus lebih banyak berbuat baik untuk bisa menebus kesalahannya. Warga desa, yang sebagian besar merasa malu dan kecewa dengan keputusan mereka, akhirnya mulai berbicara satu sama lain, berjanji untuk memperbaiki keadaan dan membangun kembali kedamaian yang telah lama ada di desa mereka. Namun, meskipun semuanya tampak kembali tenang, masih ada satu pertanyaan yang mengganggu hati banyak orang. Bagaimana bisa seorang pemuda seperti Alif, yang dikenal baik dan penuh semangat, bisa melakukan hal yang begitu jahat kepada seorang kakek yang tak berdosa? Apa yang membuatnya begitu takut dan cemas hingga memilih untuk menuduh orang yang tidak bersalah? Saat semua orang mulai pulang ke rumah mereka, suasana desa kembali menjadi sunyi. Tetapi dalam hati setiap orang, rasa ingin tahu dan ketidakpastian masih mengendap, menunggu jawaban yang mungkin tidak akan pernah terungkap sepenuhnya. Setelah kejadian yang mengungkapkan kebenaran, desa itu perlahan mulai kembali seperti sedia kala. Meskipun demikian, ketegangan dan rasa malu masih terasa di antara warga desa. Setiap orang yang melihat kakek Usman atau Alif, merasa ada sesuatu yang mengganjal. Mereka tahu, meskipun kebenaran telah terungkap, dampak dari tuduhan itu tak akan pernah hilang begitu saja. Kakek Usman tetap melanjutkan hidupnya seperti biasa. Ia kembali mengunjungi rumah-rumah tetangganya, memberi nasihat, dan membantu yang membutuhkan. Meski hatinya sempat terluka oleh tuduhan yang tak berdasar, kakek Usman tetap menunjukkan ketabahan yang luar biasa. Ia tahu bahwa dalam hidup, kadang-kadang ujian datang tanpa diduga, namun yang penting adalah bagaimana seseorang menghadapi ujian tersebut dengan sabar dan ikhlas. Namun, yang menjadi pusat perhatian sekarang adalah Alif. Pemuda yang selama ini dikenal penuh semangat dan ambisius, kini tampak sangat berbeda. Ia yang selalu terlihat percaya diri, kini berjalan dengan kepala tertunduk, tidak lagi berani menatap wajah orang-orang di desanya. Setiap kali ia berpapasan dengan seseorang, mereka akan menghindar, memberi jarak seolah-olah mereka tak ingin terlibat dengan kesalahan besar yang telah ia buat. Alif merasa sangat hancur, dan meskipun sudah meminta maaf kepada kakek Usman dan seluruh warga desa, itu sepertinya tidak cukup untuk menghapus rasa bersalah yang begitu mendalam dalam dirinya. Ia merasa bahwa dirinya telah kehilangan segalanya. Ia tak bisa memaafkan dirinya sendiri atas perbuatannya yang merusak kedamaian desa, menghancurkan kehormatan seorang yang sudah sepuh, dan bahkan menyebabkan banyak orang kehilangan kepercayaan pada satu sama lain. Pagi itu, Alif berjalan ke tengah desa dengan tujuan yang tidak jelas. Ia merasa tidak pantas lagi tinggal di tempat yang selama ini telah memberinya tempat untuk bertumbuh. Ia tahu, meskipun ia sudah mengakui kesalahannya, beberapa orang di desa tetap tidak akan melupakan perbuatannya. Ada banyak yang merasa sangat terluka, dan bahkan ada yang mulai menghindar darinya.
Sebagian besar warga desa menganggap bahwa dia sudah tidak layak untuk dihormati lagi. Siti, yang sejak awal adalah sosok yang terlibat dalam peristiwa ini, merasa tak tega melihat Alif dalam keadaan seperti itu. Siti tahu betul apa yang terjadi pada Alif. Ia mengerti bahwa Alif bukanlah orang yang jahat pada dasarnya. Namun, ketakutan dan kebingungannya telah mendorongnya untuk membuat keputusan yang salah. Ia merasa bahwa meskipun ia bukanlah orang yang benar-benar bersalah, perbuatannya sebagai seorang ibu yang hamil tanpa suami tetap membuatnya berada di tengah kerumunan tuduhan. Suatu hari, ketika Alif sedang duduk termenung di sebuah sudut desa, Siti mendekatinya. "Alif," katanya lembut, "saya tahu kamu merasa sangat bersalah, tapi kita harus ingat, tidak ada yang sempurna di dunia ini. Kita semua pernah membuat kesalahan, dan kita semua layak diberi kesempatan untuk memperbaiki diri." Alif menatap Siti dengan tatapan kosong, namun suara hati yang lembut itu seakan membangkitkan sesuatu dalam dirinya. "Tapi saya telah membuat semuanya hancur, Siti," jawab Alif dengan suara serak. "Saya telah memfitnah seseorang yang tidak bersalah, dan saya tahu, meskipun saya meminta maaf, itu tidak akan pernah cukup." Siti duduk di sebelahnya dan menatapnya dengan penuh pengertian. "Kadang-kadang, kita tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi," kata Siti. "Tetapi kita selalu punya pilihan untuk menjadi lebih baik ke depannya. Kakek Usman memaafkanmu. Dia tidak menyalahkanmu. Mungkin saatnya kamu memaafkan dirimu sendiri dan berusaha untuk memperbaiki apa yang sudah terjadi." Kata-kata Siti membuat Alif terdiam. Ia tahu bahwa tidak mudah untuk memperbaiki kesalahan besar yang telah ia buat. Namun, ada sedikit harapan yang mulai tumbuh dalam dirinya. Ia mulai berpikir bahwa mungkin, hanya mungkin, ia masih bisa menemukan jalan untuk menebus kesalahannya. Beberapa hari setelah perbincangannya dengan Siti, Alif kembali ke rumahnya. Ia merasa ada sebuah keputusan besar yang harus ia buat. Ia ingin meminta maaf secara langsung kepada setiap warga desa yang merasa tersakiti oleh perbuatannya. Ia ingin membuktikan bahwa ia tidak hanya menyesali perbuatannya, tetapi juga bertekad untuk berubah dan melakukan yang terbaik demi desa yang telah lama ia cintai. Pada pagi yang cerah, Alif pergi dari rumahnya dan menuju lapangan desa, tempat di mana hukuman cambuk hampir dilaksanakan beberapa minggu lalu. Dengan langkah yang lebih mantap, ia berdiri di tengah lapangan, menghadap ke seluruh warga desa yang berkumpul di sana. Warga yang melihatnya mulai mendekat, penasaran dengan apa yang akan dilakukan oleh Alif. Dengan suara yang tegas, Alif mulai berbicara kepada warga desa. "Saya ingin mengucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya kepada kakek Usman dan kepada seluruh warga desa. Saya tahu bahwa apa yang saya lakukan tidak bisa diperbaiki dengan kata-kata, tetapi saya berjanji untuk memperbaiki diri saya. Saya akan berusaha untuk menebus kesalahan saya dan menjadi pribadi yang lebih baik." Alif melanjutkan, "Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada kakek Usman, yang telah mengajarkan saya tentang sabar dan ikhlas, serta kepada Siti yang selalu memberi saya harapan bahwa kesalahan tidak akan mendefinisikan siapa kita. Saya berharap, dengan waktu dan tindakan saya, kalian dapat memberi saya kesempatan untuk kembali menjadi bagian dari komunitas ini." Warga desa mulai berbicara pelan satu sama lain, dan ada beberapa yang mulai mengangguk. Meskipun mereka masih merasa kecewa dengan apa yang telah terjadi, mereka mulai melihat perubahan dalam diri Alif. Ada sesuatu yang tulus dalam dirinya, yang membuktikan bahwa ia benar-benar menyesali perbuatannya. Pada saat itu, kakek Usman datang dengan langkahnya yang tenang, menghampiri Alif. Ia menepuk pundaknya dan berkata dengan suara lembut, "Saya sudah memaafkanmu, Alif. Tapi yang lebih penting adalah kamu harus memaafkan dirimu sendiri. Hanya dengan itu, kamu bisa benar-benar melangkah maju." Dengan kata-kata itu, Alif merasa sebuah beban berat di hatinya mulai terangkat. Meskipun jalan yang harus ia tempuh masih panjang, ia tahu bahwa ia telah mengambil langkah pertama menuju perubahan. Dan desa itu, meskipun telah melalui cobaan besar, akhirnya menemukan kedamaian kembali. Setelah permintaan maaf Alif diterima oleh warga desa, suasana mulai mereda. Meskipun luka di hati banyak orang masih ada, namun ada sesuatu yang berbeda di udara. Kakek Usman yang selalu bijaksana dan penuh kasih,
menjadi contoh bagi desa itu. Ia mengajarkan bahwa kebaikan dan pengampunan adalah kekuatan terbesar yang bisa menyembuhkan luka. Warga desa pun mulai menatap masa depan dengan harapan. Walaupun ada banyak hal yang harus mereka perbaiki, Alif, yang sekarang merasa lebih tenang, memutuskan untuk tidak hanya meminta maaf, tetapi juga menunjukkan bahwa ia benar-benar berubah. Ia mulai bekerja keras membantu sesama, memperbaiki hubungan yang retak, dan berusaha keras untuk kembali mendapatkan kepercayaan dari warga. Setiap hari, ia datang ke rumah-rumah warga untuk membantu pekerjaan mereka, tanpa mengharapkan imbalan. Meskipun beberapa orang masih merasa sulit untuk sepenuhnya menerima dia, perlahan-lahan, mereka mulai melihat usaha dan ketulusan dalam setiap tindakannya. Kakek Usman, yang selama ini menjadi tempat bertanya dan curhat bagi warga desa, kembali seperti biasa. Meski usianya yang semakin senja membuat tubuhnya tidak lagi sekuat dulu, semangat dan kebaikannya tetap menyala. Ia tak pernah mengingatkan siapapun tentang masa lalu yang telah berlalu. Kakek Usman justru berfokus pada apa yang bisa dilakukan untuk membantu desa ini tetap damai dan berkembang. Ia sering mengingatkan Alif dengan lembut. Perubahan bukanlah sesuatu yang datang dalam semalam. Ia adalah hasil dari langkah-langkah kecil yang terus-menerus. Hari-hari berlalu, dan kehidupan di desa kembali berjalan seperti biasa. Namun, tidak ada yang melupakan peristiwa besar yang pernah terjadi. Ada pelajaran besar yang diambil, bahwa gosip dan prasangka dapat menghancurkan, dan kebenaran akan selalu menemukan jalannya, meskipun lewat jalan yang penuh ujian. Pada suatu sore yang cerah, kakek Usman mengumpulkan warga desa di lapangan, tempat yang pernah menjadi saksi bisu dari kejadian yang mengubah segalanya. Kali ini, suasana sangat berbeda. Tidak ada rasa curiga, tidak ada kebencian, hanya kebersamaan yang terasa kuat di udara. Kakek Usman berdiri di tengah kerumunan, memandang setiap wajah yang hadir dengan penuh kasih. "Warga desa yang saya cintai," katanya dengan suara yang tenang, "kita telah melewati masa yang berat, dan banyak dari kita yang telah merasakan sakit karena salah paham dan tuduhan. Namun, hari ini, saya ingin kita bersama-sama melangkah ke depan. Kita belajar bahwa tak ada yang sempurna, dan setiap dari kita bisa berbuat salah. Tetapi kita juga belajar bahwa pengampunan adalah kekuatan yang luar biasa. Kita tak bisa mengubah masa lalu, tetapi kita bisa memilih untuk membangun masa depan yang lebih baik bersama." Kakek Usman berhenti sejenak, menatap wajah-wajah yang hadir di depannya. "Saya ingin kita semua, terutama para pemuda, ingat satu hal, kejujuran dan kasih sayang adalah pondasi yang tak tergantikan. Jangan biarkan kebohongan atau prasangka merusak apa yang sudah kita bangun bersama. Kita adalah satu keluarga besar di sini, dan hanya dengan saling mendukung kita bisa mencapai kedamaian sejati." Warga desa mengangguk, beberapa bahkan terlihat terharu. Alif, yang berdiri di belakang kakek Usman, merasa sangat tersentuh oleh kata-kata kakek itu. Ia merasa bahwa meskipun perbuatannya tak bisa diperbaiki sepenuhnya, ia masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki dirinya dan menjadi bagian dari kebaikan yang lebih besar. Saat itu, Alif berjanji dalam hati untuk selalu berbuat baik dan melayani sesama dengan tulus, sebagaimana yang telah diajarkan oleh kakek Usman. Beberapa bulan kemudian, Siti melahirkan bayi yang sudah lama dinantikan. Kehamilannya yang sempat menjadi pusat perhatian desa kini berakhir dengan kebahagiaan. Semua warga desa, tanpa terkecuali, berkumpul untuk merayakan kelahiran bayi itu. Kakek Usman, yang sudah menjadi sosok yang penuh hikmah di desa itu, menyarankan agar bayi itu diberi nama yang membawa harapan dan kebahagiaan, sebagai simbol dari masa depan yang cerah bagi desa mereka. "Nama bayi ini harus mencerminkan kebahagiaan dan harapan," kata kakek Usman dengan senyum lembut. "Mari kita berikan nama yang penuh makna, agar setiap kali kita memanggilnya, kita selalu diingatkan untuk hidup dalam kedamaian dan kasih." Siti dan beberapa warga desa akhirnya setuju untuk memberi nama bayi itu Nurul, yang berarti cahaya. Mereka berharap, seperti cahaya yang menerangi kegelapan, bayi ini akan menjadi sumber harapan baru bagi desa mereka, menghapus semua kegelapan yang pernah mengganggu kedamaian mereka. Hari-hari berlalu dengan damai. Alif terus berusaha membuktikan dirinya.
Kakek Usman semakin tua namun tetap menjadi sumber kebijaksanaan bagi seluruh desa, dan Siti bersama bayi kecilnya menikmati kehidupan yang penuh kasih. Meski ada banyak tantangan yang harus dihadapi, desa itu kini menjadi tempat yang lebih solid dan saling mendukung. Warga desa belajar bahwa dalam setiap kesalahan, ada pelajaran yang bisa diambil, dan dalam setiap maaf, ada kesempatan untuk memulai kembali. Desa yang dulunya terpecah karena prasangka dan kebohongan, kini kembali menjadi tempat di mana kedamaian dan kasih sayang mengalir deras, seperti sungai yang menghidupkan tanah dan tanaman di sekitarnya. Dan di sana, di lapangan yang pernah menjadi saksi bisu dari tuduhan dan kesalahan, kini hanya ada satu hal yang menyatukan semua, sebuah harapan untuk masa depan yang lebih baik. Dari kisah kakek Usman, Alif, dan Siti, kita bisa mengambil hikmah tentang pentingnya kejujuran, pengampunan, dan belajar dari kesalahan. Dalam hidup, seringkali kita jatuh dan melakukan kesalahan, namun yang paling penting adalah bagaimana kita bangkit dan memperbaikinya. Sebagaimana dalam surah Al-Hujurat ayat 49:12. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Ayat ini mengajarkan kita untuk tidak berburuk sangka, tidak menyebarkan fitnah, dan selalu mengedepankan kasih sayang dalam setiap tindakan kita. Ketika kita melakukan kesalahan, seperti yang dilakukan oleh Alif, penting untuk mengakui dan meminta maaf, serta berusaha memperbaiki diri. Cerita ini adalah fiktif, meskipun dibuat seolah nyata, namun tujuannya adalah untuk menyampaikan pesan moral yang dapat diambil hikmahnya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menyimak cerita ini. Jika kalian menikmati cerita ini, jangan lupa untuk memberikan komentar, like, dan subscribe untuk mendukung kami agar terus bisa menghadirkan cerita-cerita yang inspiratif dan penuh hikmah. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.